hanya itu kerinduan kami, karena kami tahu kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu, berbicaralah Tuhan, hati kami siap untuk ditabur dengan firman-Mu, dan biar menjadi tumbuh, berbuah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang rindu dan bersama-sama siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Debbie. Tuhan berkati. Shalom semuanya, di nama Tuhan kita boleh merasakan hadirat Tuhan sekalipun kita beribadah melalui Zoom. Amin. Semuanya karena Tuhan Yesus terlalu baik pada kita. Biarlah saat ini kita semua mengarahkan pandangan dan hati kita tertuju hanya kepada Yesus. Ya, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema kita sangkal diri atau sangkal Yesus. Ya, jika kita sangkal diri kita, saudara, maka kita tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak menyangkal diri kita sendiri, maka pada waktu yang sama kita sedang menyangkal Yesus. Yang menyangkal Yesus itu artinya kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata penyangkalan yang dilakukan oleh orang-orang itu kepada Yesus bukan saja ketika mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi penyangkalan itu juga terjadi di tengah-tengah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang berkata mengasihi Tuhan, tapi kita masih punya kemungkinan untuk kita bisa menyangkal Yesus. Hari ini kita belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus, di mana dia bukanlah hanya orang percaya biasa, tapi Petrus adalah seorang murid Yesus, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang selalu bersama dengan Yesus. Tetapi pada waktunya Petrus pun juga tetap menyangkal Yesus. Hari ini kita mau belajar agar kita tidak mau menjadi seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Ya, yuk sama-sama kita belajar dari Matius 26 ayat 30 sampai dengan 35. Ya. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Saya bacakan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, kita baca bahwa ketika Petrus diingatkan oleh Tuhan bahwa kalian semua nanti imannya akan tergoncang, Petrus berkata apa? Biarpun semuanya imannya tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Dan bahkan Petrus berkata, aku berani menyerahkan nyawaku kepadamu. Tetapi pada kenyataannya, kita tahu semua bahwa Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok itu 3 kali. Ya, hari ini kita belajar mengapa Petrus itu menyangkal Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama, Petrus menyangkal Yesus karena dia hidup dalam ekspektasinya sendiri, bukan di dalam rencana Tuhan. Ya, Petrus memang menjadi murid Yesus. Dia selalu bersama dengan Yesus. Tetapi Petrus ini mempunyai pola pikir yang salah. Petrus berpikir ketika dia menjadi murid Yesus, dia melayani Yesus, dia sudah melakukan apa yang benar. Ketika
dia mengikut Yesus dalam melayani, dia juga ikut melayani, membantu Yesus dalam pelayanannya. Petrus berpikir bahwa dia sudah punya kontribusi untuk kerajaan surga. Apa yang dilakukan Petrus itu mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi Petrus di sini mengesampingkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, penderitaan itu juga harus siap untuk kita hadapi. Karena Yesus pun juga seperti itu. Sebelum Yesus dipermuliakan, Yesus juga harus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Tetapi Petrus tidak mau menerima tentang penderitaan Yesus. Sehingga Petrus ketika mengikut Yesus, dia hanya berimajinasi bahwa dia mengikuti seorang raja yang berkuasa, yang nanti akan bertahta, yang akan mengalahkan musuh, yang akan seorang raja yang akan memberikan kenyamanan buat para pengikutnya. Itu yang dibayangkan oleh Petrus, sekalipun dia selalu bersama dengan Yesus pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus memberitahukan kepada Petrus bahwa malam ini kamu semua imannya akan tergoncang. Karena apa? Mereka akan membunuh gembala, mereka akan membunuh Yesus. Tetapi ketika Petrus menerima pemberitahuan itu, dia menutup dirinya dari kebenaran. Karena apa? Dia hidup di dalam ekspektasinya sendiri, bukan di dalam rencana Tuhan. Lihat saudara, begitu bahayanya kita. Ketika kita mengikut Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran kita, bukanlah kebenaran, tetapi ekspektasi diri kita sendiri. Petrus berpikir dia sudah mengikut raja yang keren, yang perkasa, tetapi Petrus lupa bahwa dia mengesampingkan penderitaan yang harus Yesus jalani. Karena Petrus juga akan berpikir kalau Yesus yang dia ikuti, Yesus yang dia layani, Yesus yang dia sembah harus menderita, maka secara tidak langsung dirinya juga akan ikut menderita. Ini yang Petrus tidak mau. Dia mengesampingkan penderitaan yang harus Yesus hadapi. Sekalipun Yesus sudah mengatakan bahwa memang dirinya akan mengalami penderitaan, tetapi Petrus berkata tidak, karena dia juga tidak mau mengalami penderitaan. Ketika Yesus mengalami penderitaan, maka otomatis pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Pengikutnya tidak akan terbebas. Lihat saudara, dalam ayat 30, Yesus menjelaskan bahwa dijelaskan di sana bahwa Yesus dan murid-muridnya baru saja melakukan pujian penyembahan, ya, ketika Yesus mengingatkan mereka bahwa iman mereka akan tergoncang karena gembala itu akan dibunuh. Dengan mudahnya Petrus menjawab bahwa apa? Tidak sekali-kali imannya akan tergoncang walaupun yang lain itu tergoncang. Petrus di sini menjawab bukan karena dia punya kesadaran penuh, dia siap untuk mengalami penderitaan itu bersama Yesus. Tetapi disinilah letaknya bahwa Petrus mulai menyangkal. Dia mengikut Yesus dengan pola pikirnya, dengan ekspektasinya sendiri bahwa tidak mungkin Yesus akan mengalami penderitaan. Karena yang dia tahu, Yesus yang dia ikuti, Yesus yang dia layani adalah raja yang berkuasa, yang suatu saat nanti akan bertahta dan mengalahkan musuh. Dan pada waktu itu, Petrus baru saja melakukan pujian penyembahan bersama Yesus dengan murid-muridnya yang lain. Dia masih dalam situasi suasana euforia. Sama seperti kita, ya, ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita selalu berkata, Tuhan, apapun yang Engkau mau akan aku berikan. Tetapi kemudian pada kenyataannya setelah kita selesai pujian penyembahan, kita sering kali kembali lagi kepada ekspektasi kita sendiri. Bahwa kita tidak siap untuk menderita. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Sehingga ketika Yesus berkata gembala nanti akan dibunuh, Petrus mendengar apa yang Yesus sampaikan. Tetapi hati Petrus itu menampik perkataan Yesus. Bagi Petrus, Yesus tetaplah raja yang
akan mengalahkan musuh. Bagi Petrus, Yesus adalah Raja yang akan selalu memberikan kenyamanan bagi murid-muridnya. Jadi di sini Petrus melihat Yesus dengan ekspektasinya sendiri, bukan dengan apa seperti yang Yesus gambarkan tentang diri Yesus yang sebenarnya. Ya, dengan kata lain, Petrus melihat Yesus itu dengan imajinasinya sendiri, sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Mengapa kok Petrus bisa seperti itu? Ya, karena hatinya itu hanya dipenuhi dengan keinginan dirinya sendiri. Hatinya selalu dipenuhi dengan imajinasinya sendiri, bukan dengan kebenaran firman. Sehingga ketika benar-benar Yesus ditangkap di ayat yang ke-51, yang Petrus lakukan adalah apa? Petrus memotong telinga orang yang ingin menangkap Yesus. Ya, di ayat 51 memang hanya disebutkan seorang dari mereka memotong. Tetapi kalau kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 10, di situ dijelaskan bahwa yang memotong telinga orang itu adalah Petrus. Ya. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-56, semua murid meninggalkan Yesus, padahal baru saja mereka melakukan pujian penyembahan bersama. Baru saja mereka melakukan perjamuan malam bersama, saudara. Ya, dengan cepat Petrus menjawab kepada Tuhan bahwa dia tidak mungkin menyangkal Tuhan, tetapi begitu cepat pula, tidak sampai 24 jam sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, di sini pentingnya bagi kita, bagaimana kita menggambarkan Tuhan kita. Bagaimana kita menggambarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apakah kita ini belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus gambarkan kepada kita, ataukah kita ini seperti Petrus yang mengenal Tuhan hanya dengan imajinasinya sendiri? Apakah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan penolong saja, tanpa kita mau mengenal Tuhan bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang mengizinkan penderitaan masalah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya mau mengenal Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus yang selalu menolong, Tuhan yang selalu membuat perbedaan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Memang benar, saudara, Tuhan selalu membuat perbedaan, tapi selalu membuat perbedaan itu dalam hal apa? Bahwa Yesus akan selalu memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami masalah. Bukan berarti membuat perbedaan ketika orang lain mengalami penderitaan, kemudian kita sebagai orang percaya bebas daripada penderitaan. Nah, kalau kita punya imajinasi seperti ini, kita itu sama seperti Petrus yang tidak mau menerima bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Dan juga sebagai murid, Yesus tidak akan mengalami penderitaan. Sehingga ketika penderitaan itu benar-benar terjadi, ketika Yesus itu ditangkap, Petrus menyangkal Yesus. Ya, Tuhan membuat perbedaan. Itu yang sering kali kita katakan. Tetapi alangkah jauh lebih baik jika kita berkata, kita yang akan membuat perbedaan. Sekalipun Tuhan izinkan kita membuat masalah, sekalipun Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, maksud saya, tetapi justru dari kita yang mau membuat perbedaan. Apa perbedaan yang akan kita buat? Bahwa kita tidak akan pernah menyangkal Yesus. Sekalipun itu tidak mengenakan buat kita, sekalipun kita harus berusaha untuk melalui penderitaan, tidak mudah bagi kita, tidak enak mengalami penderitaan dan masalah, tetapi kita akan berkata, saya yang akan membuat perbedaan supaya orang lain melihat bahwa seperti inilah orang yang mengasihi Tuhan, seperti inilah orang yang mengikut Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, sekali Yesus itu adalah tetap Yesus. Amin, saudara. Jangan kita selalu menggambarkan Tuhan Yesus itu hanya sebagai penolong yang ketika kita mengalami masalah, Tuhan langsung hilangkan masalah itu dari kehidupan kita. Jangan, karena memang Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menolong kita dengan cara apa?
memberikan kita kekuatan. Tuhan menolong kita dengan cara apa? Memberikan kita jalan keluar. Bukan semerta-merta masalah itu langsung selesai, langsung hilang begitu saja. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka harus menghadapi Firaun, ketika mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan tidak semerta-merta langsung membunuh Firaun, menghilangkan masalah dari kehidupan bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami masalah, mengalami kesulitan, menghadapi Firaun sampai tulah ke-10, saudara. Ya. Tapi di situ Tuhan mengajarkan bahwa apa? Tuhan selalu ada buat mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Dan dari situ Tuhan mau mereka belajar bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang harus bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan kita. Jangan kita ini mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi selalu punya ekspektasi sendiri terhadap Tuhan. Bahwa kalau sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, maka Tuhan akan bebaskan aku dari masalah. Ya. Nah, di sini Petrus tidak memiliki pengertian dan makna yang benar sebagai murid Yesus. Seharusnya Petrus itu membuka diri, membuka hatinya selebar-lebarnya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan mengikut Tuhan dengan berandai-andai dengan pikiran kita sendiri, sehingga kebenaran yang sesungguhnya itu tidak dapat masuk dalam kehidupan kita. Ya, kita harus selalu ingat sebagai orang percaya, ya, kita harus siap dengan penderitaan yang akan kita alami karena kita melakukan kebenaran. Ketika saya mengatakan seperti ini bukan berarti kita menjadi orang yang tidak beriman, kita menjadi orang yang pesimis, tidak, saudara. Tetapi memang dalam mengikut Yesus, memang kita harus selalu menyangkal diri kita. Kita harus selalu siap dengan adanya penderitaan, masalah yang terjadi. Tetapi dengan iman, kita akan selalu berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tetapi justru ketika dalam penderitaan, dalam kesulitan yang aku hadapi, aku harus bisa belajar untuk menyangkal diriku sendiri, supaya jangan sampai karena masalah aku menyangkal Tuhanku Yesus. Amin, saudara. Bahkan dikatakan Yohanes 15:18, dikatakan jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kita harus siap jika dunia membenci kita karena kita mengikut Yesus. Kita harus selalu siap. Kita tidak mau selalu menjadi orang yang eksklusif karena kita mengikut Yesus. Ya, perbedaan yang Tuhan Yesus buat kita adalah Tuhan menyediakan keselamatan buat kita. Perbedaannya lagi bahwa Tuhan ketika kita mengalami masalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak karena Tuhan selalu menopang kita. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Tetapi sama sekali kita tidak mau meminta eksklusif bahwa kita tidak akan mungkin mengalami masalah, kita tidak mungkin mengalami penderitaan. Kita tidak mau sama seperti Petrus, ya. Dan kemudian Petrus ini menyangkal Yesus, dia hidup dalam ekspektasinya sendiri karena apa? Petrus tidak menautkan hatinya pada firman Tuhan, ya. Menautkan hati pada firman Tuhan itu berarti melekatkan pandangan, pikiran, perhatian, apapun yang kita lakukan itu hanya tertuju kepada firman Tuhan. Yang sering kita lakukan ini adalah apa? Kita baca firman. Oh, saya baca firman. Saya menyimak firman. Saya mengerti. Saya merenungkan. Ya, tapi titik. Hanya tetap sampai di situ. Menurut kita sudah benar, sudah bagus. Tapi ternyata membaca, menyimak, mengerti firman Tuhan itu hanya di pikiran kita, hanya sekedar sebagai pengetahuan. Nah, yang perlu kita lakukan setelah kita mengerti apa yang Yesus sampaikan, setelah kita mengerti kebenaran firman, kita nggak boleh berhenti sampai di sana. Tetapi kita harus benar-benar meletakkan hati kita kepada firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan itu tidak menguap begitu saja. Tetapi firman Tuhan itu akan selalu ada di hati kita. Dan ketika kita
diperhadapkan kepada situasi dan kondisi tertentu, firman Tuhan itu akan muncul, menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap terus berjalan di dalam kebenaran. Ya. Menautkan hati dengan firman Tuhan itu artinya apa? Kita sepakat dengan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, mau baik waktunya, mau tidak baik waktunya, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan aku dan semuanya mendatangkan kebaikan. Kita harus belajar. Jika kita tidak mau seperti Petrus, kita harus selalu menautkan hati kita ini kepada firman Tuhan. Ya, hal ini juga pernah saya alami pada beberapa bulan yang lalu ya, ketika kita mengadakan retret bersama PD Victory dengan Rumah Doa Immanuel. Ya, waktu itu saya ingat sekali di sesi yang ke-7 ya, sebenarnya itu adalah sesinya Bu Lili ya. Tapi kemudian tiba-tiba Bu Lili panggil saya, Bu Lili bilang, Debbie, Tuhan suruh saat ini kamu yang maju, gitu ya. Nah, sebenarnya saudara, pada pagi hari itu, sebelum itu terjadi, pagi hari sebelum hari itu dimulai retret, seorang pendoa mendoakan saya, dan kemudian pendoa itu memberikan saya sebuah ayat, di mana ayat itu mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan mengajarkan kamu, Tuhan sendiri yang akan mengajarkan bagaimana kamu harus berkata-kata, jalan yang harus kamu tempuh karena mata Tuhan tertuju kepadamu. Ya, pendoa ini berkata, mendoakan saya dan memberikan saya ayat itu. Ketika saya menerima ayat itu, saya terima itu sebagai rema dalam kehidupan saya dan saya berkata, amin, terima kasih Tuhan. Dan selebihnya, saya mengerti apa arti ayat itu, saya mengerti apa yang dimaksud Tuhan buat saya. Tetapi itu tadi, saya mengerti firman itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas pemikiran di pikiran saya. Tetapi saya tidak benar-benar menautkan hati saya kepada firman itu. Dan saya berpikir, oh ya, saya percaya bahwa Tuhan akan mengajarkan saya. Tapi saya berpikir pada waktu itu kapan? Ya masih nanti, bukan hari ini. Tidak pernah terpikir buat saya itu akan terjadi langsung hanya beberapa jam setelahnya. Sehingga ketika Bu Lili manggil saya, Bu Lili berkata, Debbie, Tuhan ngomong sekarang kamu yang harus maju, kamu yang harus berdoa. Saya waktu itu bilang sama Bu Lili, saya bilang, Bu Lili, tolong please jangan saya. Kalau mungkin Bu Lili bisa lihat, saya percaya Bu Lili waktu itu bisa melihat wajah saya itu sudah nggak karuan, mungkin merah, hijau, kuning, muka saya itu sudah jelek. Karena memang benar-benar saya takut, sejujurnya saudara. Dalam hati waktu itu saya itu ingin nangis. Saya sampai bilang, please deh Bu Lili, jangan saya, next time aja. Karena memang benar-benar saya tidak siap, gitu ya. Dan Bu Lili hanya mengingatkan saya, kamu mau taat nggak sama Tuhan? Dan karena kata-kata seperti itu, saya berkata, iya, saya mau taat. Dan akhirnya Bu Lili, oke, I pray for you. Ya, Bu Lili dengan Bu Alfi ya, waktu itu yang mendoakan saya. Setelah berdoa, selesai kita langsung masuk ruangan dan sampai 5 menit kemudian saya harus maju, saudara. Ya. Pada waktu itu ketika Pak Frans berkata, ya silakan, dia memberikan mic. Saya masih berharap, semoga mic-nya Bu Lili aja yang ambil, jangan saya. Ya. Tapi saya tahu Bu Lili hanya kasih kode ke saya, dan Bu Lili hanya berkata, you go. Dan saya berkata, oke Tuhan, saya berjalan dengan iman. Tetapi kemudian setelah selesai itu semuanya, ketika malam saya cerita kepada suami saya. Kemudian ketika saya cerita sama suami saya, di situ Tuhan mengingatkan saya gini, bukankah tadi pagi aku sudah ingatkan kepadamu? Bukankah firman yang diberikan oleh hambaku kepadamu itu sudah mempersiapkan engkau untuk engkau selalu berjaga-jaga dalam hidupmu? Dan di situ benar-benar saya tertempelak dengan apa yang Tuhan ingatkan kepada saya. Di sini saya belajar bahwa saya menerima firman itu memang sebagai kebenaran. Saya terima itu, saya aminkan, bahkan saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik. Siapa saya? Engkau mau mengajar saya. Engkau mau menunjukkan jalan yang harus saya tempuh. Dan matamu tertuju kepadaku, orang yang penuh dengan dosa ini. Tetapi saya menerima itu hanya sebagai apa? Pengetahuan. Saya berpikir apa? Nanti, bukan sekarang. Dan di situ saya belajar,
Ayo kita semua hari ini, ketika kita belajar firman, ketika Tuhan memberikan kita rema, pegang benar-benar. Kita benar-benar harus punya hati dan pikiran itu selalu kita tautkan kepada firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pengetahuan dan pikiran saja, ya saudara. Di situ saya benar-benar belajar, ya saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan berkata gini, orang yang menyangkal Tuhan, orang yang tidak mengakui Tuhan, bukan saja orang yang berkata bahwa, oh aku tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, oleh karena itu dia menyangkal Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, apa yang engkau lakukan tadi, engkau hampir saja seperti Petrus, engkau menyangkal aku. Ketika aku memberikan engkau satu tugas, engkau berkata engkau tidak mau. Berarti engkau tidak taat, engkau tidak merespon seperti apa yang aku kehendaki. Maka pada saat itu pula, sekalipun engkau berkata engkau percaya kepada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, tetapi engkau sedang menyangkal Yesus. Di situ benar-benar saya kaget dan saya belajar bahwa memang mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Kita harus benar-benar perhatikan apa yang kita ucapkan, terutama hati kita. Harus benar-benar kita tautkan kepada firman Tuhan. Benar-benar kita harus menghidupi firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menghidupi firman dan firman itu pun juga akan menghidupi kita. Kita memang harus menjadi satu dengan firman Tuhan supaya kita tidak menyangkal Yesus di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Orang lain nggak tahu, ya orang lain nggak tahu. Orang berpikir wah, Debbie melayani Tuhan luar biasa, tapi ternyata Tuhan katakan kepada saya, apa? Engkau hampir saja menyangkal aku sama seperti Petrus. Ya, saudara. Yang kedua, kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Dia punya kehidupan rohani yang lemah. Ya, dalam ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Ya. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saudara, pencobaan itu yang dihadapi oleh Petrus dengan murid-muridnya itu datang tiba-tiba, ya, dan dapat memuncak di waktu yang singkat. Baru saja Petrus dan murid-murid Yesus yang lainnya itu menikmati makan malam bersama dengan Yesus, malam yang penuh damai, malam yang penuh keheningan, malam yang penuh syahdu. Tapi kemudian seketika malam itu juga berubah menjadi malam yang mencengangkan, malam yang menakutkan, malam yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, di mana malam itu menggoncangkan iman mereka. Nah, ini yang harus kita jaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan nanti terjadi, nanti siang, nanti malam. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Semuanya itu bisa terjadi dalam sewaktu-waktu tanpa kita duga. Oleh karena itu kita harus punya kehidupan rohani yang kuat di dalam Yesus. Petrus dengan murid-muridnya yang lain, Tuhan berkata apa? Cuman diajak berdoa sebentar saja, hanya 1 jam saja, engkau sudah tidak sanggup, engkau ngantuk, engkau tertidur di sini. Tuhan berkata apa? Engkau tidak punya kehidupan rohani yang kuat. Oleh karena itu begitu gampangnya Petrus menyangkal Yesus. Hari ini kita belajar, kehidupan rohani yang lemah itu membuat kita menyangkal Yesus. Tetapi ketika saudara dengan saya punya kehidupan rohani yang kuat, maka kita akan menyangkal diri kita sendiri. Nah, poinnya apa? Apa yang kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan? Ya, mungkin kita melakukan penyembahan itu setiap hari rutin, setengah jam, 1 jam, itu luar biasa. Tetapi pesan Tuhannya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, apa sih yang kita utarakan kepada Tuhan? Apakah kita menyembah Tuhan itu memang dengan hati yang kusuk, dengan hati yang dengan penuh ketulusan, tapi karena apa? Karena kita mengalami masalah yang berat, sehingga benar-benar ketika penyembahan, waduh, kita rasakan hadirat Tuhan luar biasa, air mata tuh nggak tahu ya kalau kalau kita bisa masukkan ember mungkin sudah berember-ember gitu ya. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan, ketika kita melakukan penyembahan, yang kita naikkan kepada Tuhan itu hanyalah
masalah kita, ataukah kita berkata, Tuhan, ketika aku masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, ketika aku masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci, apa Tuhan yang masih perlu untuk aku tanggalkan dalam hidupku? Dosa apa, kedagingan apa yang masih melekat Tuhan? Beranikah kita ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berkata, Tuhan, hari ini, saat ini juga ketika aku masuk dalam hadirat-Mu, aku mau menyangkal diriku Tuhan. Benar-benar Tuhan ingatkan apa yang masih ada melekat dalam hidupku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku mau melepaskan semuanya. Sekalipun mungkin yang ada di dalam pikiran kita, keinginan kita itu kita pandang baik. Tetapi belum tentu keinginan kita itu sama seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus selalu ketika masuk dalam penyembahan, itu adalah waktu yang terbaik untuk waktu kita menyangkal diri kita bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku mau sangkal diriku. Tapi aku perlu tahu Tuhan. Engkau perlu memberitahu aku apa yang benar-benar aku harus lepaskan. Apa yang masih aku lakukan yang menurut aku baik. Tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Yang masih aku tidak tahu. Tuhan beritahu dan aku mau buang itu semua. Karena ketika aku mengikut Engkau, aku mau menyangkal diriku dan aku tidak mau menyangkal Tuhan. Amin, saudara. Dan orang yang rohaninya lemah seperti Petrus, dia itu mempunyai rasa percaya diri yang berlebihan. Orang percaya kepada, kita harus percaya diri. Karena kita memang orang yang dikasih Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Tuhan mati buat kita. Kita berharga, kita percaya diri. Tetapi kita tidak boleh percaya diri berlebihan seperti Petrus. Ya. Orang kalau rohaninya kuat, maka dia akan mempunyai rasa percaya diri yang sepantasnya. Dia tidak minder, tetapi juga tidak over pede. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia kemampuan, tetapi dia akan tetap bersandar kepada Tuhan. Orang yang rohaninya kuat itu maka akan selalu waspada terhadap pencobaan yang bisa datang sewaktu-waktu. Dan ini yang tidak ada dalam diri Petrus. Petrus rohaninya lemah. Dia berpikir bahwa dia sudah kuat dan dia tidak mungkin jatuh dalam pencobaan. Makanya ketika Yesus mengingatkan dia, Petrus mudah sekali berkata, sekali-kali imanku tidak akan tergoncang. Bahkan dia mengulangi janjinya yang lebih berat lagi. Dia berkata kepada Tuhan, jangankan iman tergoncang Tuhan, nyawaku aja akan aku berikan kepadamu. Tetapi lihat, begitu mudahnya dia berjanji, begitu mudahnya juga seperti menjentikkan jari ini, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Karena apa? Kerohanian yang lemah membuat dia mempunyai rasa percaya diri yang berlebihan. Dia berpikir dia tidak mungkin jatuh dalam pencobaan, tetapi justru kepercayaan dirinya yang berlebihan, kesombongan yang ada dalam dirinya, bahwa sebagai murid Yesus, dia merasa dia sudah mengasihi Tuhan. Dia merasa Tuhan pun juga mengasihi dia, maka dia tidak mungkin akan jatuh. Hati-hati saudara. Mungkin saat ini kita semua merasa bahwa kita memang mengasihi Tuhan. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita tulus kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau ingatkan kita semua bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis tidak akan pernah tinggal diam, membiarkan kita tetap terus berjalan maju ke depan. Iblis akan selalu berusaha. Ketika kita lengah sedikit saja, kita akan mudah sekali ditumbangkan oleh iblis. Karena apa? Kita punya rasa percaya diri yang terlalu besar. Kita berpikir selama ini saya sudah menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan. Selama ini saya sudah melayani Tuhan. Saya tidak mungkin jatuh di dalam pencobaan. Hati-hati saudara ya. Tuhan selalu berkata apa? Berjaga-jagalah senantiasa. Karena apa? Daging itu lemah. Memang roh itu kuat. Oleh karena itu, ayo harus kita perkuat kehidupan rohani kita. Jangan pernah merasa kuat. Kalau kita hari ini, setiap hari kita sudah meluangkan waktu 1 jam setiap hari. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan puas dengan 1 jam itu. 1 jam itu nggak ada apa-apanya. Tapi teruslah, di mana kita masih punya kesempatan untuk waktu-waktu yang lain. Ayo kita buang itu semua. Kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dan jangan lupa ketika masuk dalam hadirat Tuhan,
jangan lupa untuk menyangkal diri kita. Amin. Dan yang terakhir, saudara, ya. Yang ketiga, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia tidak memiliki kualitas seorang murid. Ya, coba kita lihat. Ya. Nah, ini yang juga harus kita hati-hati. Kita sebagai orang percaya, bahkan kita melayani Tuhan, dipandang orang dengan baik. Wah, orang ini melayani Tuhan ya, luar biasa. Tetapi bisa saja ternyata kita itu tidak punya kualitas seorang murid. Sama seperti Petrus, dia murid Yesus. Dia pikir, wah, dia sudah masuk kategori. Tapi ternyata dia tidak punya kualitas seorang murid, sekalipun pada waktu itu dia punya jabatan sebagai murid Yesus. Kita lihat dalam ayat yang ke-70 ya. Ayat yang ke-70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Itu penyangkalan Petrus yang pertama. Kemudian dalam ayat yang ke-72, Petrus berkata apa? Ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, ya, ayat 72. Dan kemudian di ayat yang ke-74 dikatakan apa? Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Lihat ya saudara. Yang pertama, dari ayat 70 cuma dikatakan Petrus menyangkal. Kemudian ayat 72 dikatakan apa? Petrus menyangkal dan bersumpah. Ada tambahannya, bersumpah. Kemudian ayat 74 dikatakan apa? Petrus mengutuk dan bersumpah. Bukan hanya dia menyangkal, tapi ayat 74 dikatakan Petrus mengutuk dan bersumpah. Kita lihat dari ayat 70, 72 sampai terus kemudian 74. Apa yang dilakukan Petrus itu semakin lama itu semakin dalam penyangkalannya kepada Tuhan. Seharusnya Petrus itu ketika ditanyain sekali, dua kali, itu harusnya membuat dia itu sadar, tetapi tidak. Bukannya semakin sadar, tetapi semakin parah kelakuan dari Petrus ini. Ini membuktikan bahwa Petrus itu tidak punya kualitas seorang murid. Ya. Dari sini kita belajar, saudara. Ya. Dari ayat 70 ketika Petrus menyangkal. Kemudian ayat 72, dia mulai menyangkal dan bersumpah. Kemudian dia mengutuk dan bersumpah. Dari sini kita belajar bahwa apa? Dosa, jika tidak dibereskan sejak awal, maka akan terus berbuah dosa semakin besar, dan pada akhirnya akan mendatangkan maut dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Petrus tidak punya kualitas seorang murid karena dia mencari aman buat dirinya sendiri. Karena Petrus itu hidupnya dalam ekspektasinya sendiri, walaupun secara jasmani dia bersama dengan Yesus, dan karena dia memiliki kehidupan rohani yang lemah, maka ketika begitu dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus ditangkap, di situ kemudian membuat Petrus ini terhentak, dan peristiwa yang mengagetkan itu membuat dia takut, sehingga dia mencari aman dengan berlari meninggalkan Yesus. Ya. Dia mencari aman buat dirinya sendiri. Bahkan Petrus itu menjadi semakin kesal ketika masih ada wanita yang mengenali dirinya sebagai murid Yesus. Bisa kita lihat, saudara, dari sini. Reaksinya ditanya sampai 3 kali. Ya, wanita itu tanya 3 kali sama Petrus. Bukankah engkau juga orang yang bersama dengan dia? Gitu ya. Nah, jawaban Petrus semakin lama ini semakin tidak bersahabat. Ini menunjukkan bahwa dia punya ketakutan dan kemarahan yang amat sangat. Pertanyaannya, apakah Petrus tidak mengasihi Yesus? Petrus mengasihi Yesus, saudara. Tetapi hanya sampai tahap aman. Ya. Belum sampai mengasihi, sampai menderita bersama dengan Yesus. Ya, sekali lagi saya ulang. Petrus mengasihi Yesus. Tetapi kasih Petrus itu hanya sampai tahap aman. Kalau aman mengikuti Yesus, aku akan tetap mengasihi Yesus. Tetapi kalau sudah sampai tahap harus menderita bersama Yesus, itu Petrus sudah tidak mau lagi, saudara. Ya, nah, kasih seperti ini itu enggak cukup untuk kita menjadi seorang murid Yesus. Ya, saya berikan contoh. Ketika ada seorang ayah ditangkap, gitu ya. Anaknya ini melihat ayahnya ditangkap. Anak ini merasa takut ketika melihat ayahnya ditangkap. Ya.
Tetapi di dalam ketakutannya, anak ini berusaha melihat ya apa yang terjadi terhadap ayahnya. Anggap aja ayahnya mungkin ditangkap oleh polisi. Nah, anak ini bersembunyi di dalam kamar. Tapi kemudian dia pelan-pelan keluar satu langkah demi langkah. Dia berusaha melihat dari lubang pintu, mungkin dari jendela dia melihat apa yang terjadi kepada ayahnya. Di dalam ketakutannya, anak ini masih berusaha untuk melihat apa yang terjadi dengan ayahnya yang ditangkap polisi. Kenapa anak ini berusaha untuk melihat ayahnya yang ditangkap? Karena dia punya kasih terhadap ayahnya. Tetapi anaknya ini tetap punya rasa takut. Dia tidak sanggup untuk bersama-sama menderita, bersama-sama ditangkap, bersama dengan ayahnya. Sama seperti Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus masih berusaha melihat Yesus dari belakang, dari jauh. Karena apa? Petrus memang punya kasih. Dia mengasihi Yesus, tetapi kasih Petrus hanya sampai tahap aman. Dia belum punya kasih sampai tahap ikut menderita bersama Yesus. Dan kasih seperti ini nggak cukup untuk menjadi seorang murid. Kualitas seorang murid itu harus kita punya kasih yang mau menderita, bahkan rela menderita bersama dengan Yesus. Dan seharusnya kasih itu mengalahkan ketakutan. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, hari ini sebagai orang percaya, mana yang lebih besar dalam kehidupan kita? Kasih kita kepada Yesus atau ketakutan kita tidak mau mengalami masalah. Mana yang jauh lebih besar? Kasih kita kepada Yesus yang lebih besar ataukah ketakutan kita karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman? Jika kasih lebih besar, maka otomatis kita akan menyangkal diri kita sendiri. Tetapi jika ketakutan yang lebih besar dalam kehidupan kita, maka kita akan menyangkal Yesus. Ya, karena apa? Kasih itu tidak mencari aman untuk diri sendiri. Kasih tidak mencari aman untuk diri sendiri. Tetapi kasih itu akan selalu ada. Kita akan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Karena kasihku kepada Engkau. Ya, saudara. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya saksikan. Ketika Bu Lili minta saya untuk maju pada waktu sesi yang ke-7 itu, saya masih berkata gini sama Bu Lili nggak enak loh, saya belum izin loh sama gembala saya, karena waktu itu yang di pikiran saya, saudara, memang saya yang membuat rundown untuk retret, rundown itu saya buat. Terus saya berpikir gini, apa kata orang, apa kata gembala saya yang buat rundown, terus saya tiba-tiba di rundown itu tertera Bu Lili, kemudian saya maju. Ternyata saya yang maju menggantikan. Di situ saya masih memikirkan apa kata orang tentang saya. Nggak enak loh, nanti orang berpikir ini yang bikin rundown, dia yang ngutus dirinya sendiri, kan nggak enak dipandang orang seperti itu, gitu ya. Karena nggak ada orang yang tahu waktu itu, saudara. Yang tahu hanya berempat ya, Bu Lili, Bu Alfi, saya dan Tuhan Yesus. Yang lainnya itu nggak tahu. Tetapi dari situ, saudara, saya berpikir dengan begitu. Saya pikir saya adalah orang yang rendah hati, ternyata bukan. Di situ Tuhan berkata, engkau adalah orang yang mencari aman buat dirimu sendiri. Apa sih pedulimu? Apa sih? Peduli engkau orang lain berpikir yang salah kepadamu. Mungkin orang lain berpikir, ini orang cuma cari tanggung. Apa perlunya engkau dianggap baik oleh orang lain, tapi kemudian kalau engkau menyangkal Yesus. Dari situ saya belajar. Menjadi murid Yesus, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus punya kualitas, itu harus seperti itu. Kita punya kasih yang besar, nggak peduli apa kata orang. Orang boleh berpikir salah, orang boleh salah paham kepada kita. Orang boleh berpikir kita begini, begitu, tetapi apa yang penting? Hanya apalah pandangan Tuhan kepada kita. Selama Tuhan berkata kita benar, kita dipandang salah oleh 1000 orang, mungkin oleh semua orang, bahkan orang di sekitar kita, Tuhan akan berkata tetap terus maju, karena memang itulah yang diperlukan untuk menjadi murid Yesus. Kualitas seperti itulah yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Amin. Petrus menyangkal Yesus, selain dia mencari aman buat dirinya sendiri, Petrus juga tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran.
Saudara, bukan satu kebetulan ketika wanita itu bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Sebenarnya itu adalah apa? Itu adalah ujian buat Petrus, ya. Sekaligus apa? Kesempatan. Ketika wanita itu bertanya 3 kali, itu adalah ujian dan juga kesempatan bagi Petrus untuk apa? Memperbaiki kesalahannya. Namun sayangnya Petrus tidak memiliki keberanian membela kebenaran. Ketika perempuan itu bertanya 1 kali, Petrus menyangkal. Ditanya kedua kali, sebenarnya itu adalah kesempatan buat Petrus untuk dia mempertahankan imannya. Sampai ditanya 3 kali, Petrus dikasih kesempatan 3 kali untuk dia mempertahankan imannya. Tetapi karena Petrus tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran, karena dia tidak siap menderita, ya, karena dia mengikut Yesus hanya memikirkan kenyamanan dirinya, maka Petrus tetap memilih untuk menyangkal Yesus sampai ketiga kalinya. Terkadang kita juga menyangkal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena orang lain, karena orang yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan. Kita juga bisa menyangkal Tuhan karena pasangan kita menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman. Mungkin karena desakan ekonomi, bisa saja kita menyangkal Tuhan. Karena kita sedang sakit, kita tidak sanggup lagi menanggung sakit penyakit ini. Kita menyangkal Tuhan dengan mencari pertolongan daripada ilah-ilah lain. Penyangkalan kita terhadap Tuhan terjadi karena kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, saudara, ya. Daripada Petrus ada 3 hal tadi. Agar kita tidak menyangkal Tuhan, kita jangan hidup dalam ekspektasi sendiri, ya. Yang kedua, bahwa kita jangan punya kehidupan rohani yang lemah, dan yang ketiga, kita tidak memiliki kualitas seorang murid, ya. Dan kesimpulannya hari ini, orang yang mengasihi Yesus itu masih memiliki potensi untuk menyangkal Tuhan Yesus, ya. Dan yang kedua, menyangkal Yesus itu bukan berarti tidak memiliki iman sama sekali, tetapi membiarkan iblis menggoncang iman kita sehingga kita takut dan berespon tidak sesuai firman Tuhan. Dan kemudian kita menyangkal Tuhan Yesus karena kita tidak menautkan hati kita kepada firman Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Hari ini saudara, kita diingatkan Tuhan kembali. Jika kalau kita tidak mau menyangkal diri kita, maka pada saat yang sama kita sedang menyangkal Yesus. Sekalipun kita berkata, saya orang percaya. Sekalipun kita berkata, saya orang yang mengasihi Yesus. Tapi kita harus belajar dari Petrus. Bagaimana ketika Petrus masih hidup dalam ekspektasinya sendiri, masih dalam kehidupan rohani yang lemah, dia tidak punya kualitas seorang murid, dia menyangkal Yesus. Tetapi pada akhirnya, ketika Petrus sudah bertobat, ketika Yesus sudah disalib, Petrus bertobat, kemudian dia memiliki kehidupan yang berubah, kehidupan yang berbeda daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hidup mengikut Yesus dengan ekspektasinya sendiri, kali ini Petrus mengikut Yesus dengan menerima kebenaran itu di dalam hidupnya. Dia menghidupi firman dan firman itu juga menghidupi dirinya, sehingga Petrus dengan firman Tuhan itu menjadi satu, saudara. Dan dia menginjil dengan luar biasa. Dia tidak takut lagi untuk memberitakan kebenaran, bahkan benar-benar sampai akhir hidupnya. Petrus menyerahkan nyawanya untuk kebenaran. Bahkan ketika dia mau disalib, Petrus berkata apa? Saya tidak layak untuk disalib seperti Yesus. Dan Petrus itu meminta untuk orang itu menyalibkan dia terbalik. Ya. Dia menyalibkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, karena dia merasa dia tidak layak disalib bersama seperti Yesus. Kiranya hari ini kita belajar dari seorang Petrus untuk kita benar-benar menjadi seorang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya dilihat oleh orang lain baik, tetapi Tuhan juga melihat kita sebagai orang percaya, sebagai orang murid Yesus,
sebagai hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan menyangkal kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami, Tuhan, tidak terkecuali termasuk hamba-Mu. Biarlah benar-benar kami boleh menerima kebenaran firman ini sebagai rema, sebagai pengingat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, untuk kami benar-benar mengikut Yesus. Kami mau sangkal diri kami, sehingga kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Biarlah Roh Kudus terus memberikan pengertian yang lebih lagi kepada setiap kami akan kebenaran-Mu ini, Tuhan, karena hamba-Mu terbatas, dan kiranya Roh Kudus memberikan setiap kami kekuatan untuk memampukan kami melakukan apa yang sudah kami terima dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih